Apa terdengar saya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, eh, masih selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi anak-anak Bapak, Karisa, Zilda, dan siapa? Doni di ekonomi. Ini masih membahas masalah definisi tentang ilmu ekonomi. Pembelajaran yang kemarin kita ulang sebentar untuk jadi pondasi untuk kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Mengingatkan kembali di sini mengenal ilmu ekonomi. Siapa yang ingat tentang pembahasan minggu kemarin? Ada yang ingat? Karisa ada? Nugir? Karisa ada suaranya? Bisa Bapak dengar? Iya, Pak. Bisa. Zilda, tes suaranya. Doni, bisa tes suaranya? Ya, ini pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang mempelajari manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Ya, kata ekonomi mm, itu berasal dari kata Yunani yaitu ekonomia yang terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos atau oika itu artinya adalah keluarga atau rumah tangga dan nomos itu artinya hukum atau peraturan. Jadi secara garis besar, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga. Bagaimana cara manajemen rumah tangga itu berarti termasuk ke dalam ekonomi. Ekonomi itu sebenarnya ada dua yang paling sering didengar biasanya itu ekonomi mikro atau ekonomi makro. Biasanya paling sering didengar di surat kabar, berita, atau di sumber berita yang lain. Nah, ini pengertian ilmu ekonomi menurut pakar, salah satunya adalah Paul A. Samuelson, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi mengenai individu dan masyarakat. Jadi untuk ilmu ekonomi ini mempelajari memenuhi kebutuhan diri maupun yang dilaksanakan sama masyarakat ya. Pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Jadi walaupun ekonomi itu keterikatannya tentang uang, menurut Paul Samuelson, kegiatan tanpa menggunakan uang itu juga termasuk kegiatan ekonomi, ya. Dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, menghasilkan barang, jasa, mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi. Ada yang tahu perbedaan barang dan jasa? Karisa Zilda Doni? Kalau misalnya kalian dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bicara, silahkan dikirimkan pesan di kolom chat saja ya. JB Sai menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Nah, biasanya kalau yang
mendengar kata ekonomi itu pasti kaya maupun miskin. Itu adalah pembahasan utama mengenai ekonomi. Kalau misalnya kita dengar apa sih ekonomi itu? Kaya. Biasanya sih seperti itu. Yang selanjutnya ini masih pembahasan yang kemarin mengenal ilmu ekonomi berdasarkan definisi-definisi. Nah, ini adalah salah satu gambaran-gambaran mengenai tentang definisi ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu definisinya bisa luas, ya. Ilmu ekonomi berperan penting untuk mengatur kebutuhan manusia. Kalian dalam kehidupan sehari-hari dari bangun tidur itu kan sudah mengatur kegiatan hari ini apa yang dibutuhkan diri kalian, apa yang harus kita laksanakan selanjutnya. Itu merupakan salah satu pemikiran berdasarkan ilmu ekonomi. Terus dari yang selanjutnya, ilmu ekonomi berperan penting untuk meningkatkan taraf hidup suatu daerah. Jadi dengan ilmu ekonomi, kita bisa menganalisis, menguji coba, melaksanakan atau pemilihan strategi yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup suatu daerah. Contohnya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sebelum munculnya batu bara, Kalimantan Timur terkenalnya dengan hutan. Gitu. Nah, jadi Kalimantan Timur mengatur strategi bagaimana dengan mengolah hutan, Kalimantan Timur bisa kaya. Jadi hutannya ditebang, kayunya dijual. Sekarang hutannya sudah mulai habis, berubah menggunakan strategi yang lain yaitu batu bara dan minyak. Batu baranya dikeruk, sekarang batu bara juga sudah mulai habis, beralih fungsi lagi menjadi apa? Sawit. Ya. Nah, itu adalah salah satu strategi untuk meningkatkan penghasilan daerah. Ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar memiliki jiwa sosial teliti dan ekonomis. Hmm. Ilmu ekonomi dapat melatih seorang agar memiliki jiwa sosial. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan manusia, kita membutuhkan orang lain. Bagaimana? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan dari segi apa? Dari segi makanan. Misalnya kita membutuhkan beras, apakah kita harus menanam beras? Menanam padi dulu? Tidak. Kita membutuhkan siapa? Membutuhkan pedagang beras. Setelah bertemu dengan pedagang beras, apakah kita puas dengan beras? Dengan nasi saja? Tidak. Apa pelengkapnya? Yaitu ada ikan, ada ayam, ada telur. Apakah kita harus ke laut untuk mendapatkan ikan? Tidak. Ya kan? Pasti jawabannya tidak. Jadi jawabannya tidak. Kita hanya membutuhkan orang lain yang mempunyai kemampuan dan kita cukup bersosialisasi untuk memenuhi kebutuhannya. Izin sebentar. Oke, yang keempat, ilmu ekonomi dapat melatih seseorang untuk mengatur dan mengelola sumber daya dengan baik dan bijak. Nah, di sini kita masuk ke dalam skala prioritas. Ada tulisannya di gambar nomor 4. Di situ ada uang saku per minggu ada 100.000. Nah, dengan uang 100.000 kalian akan mengatur Karisa, Jilda, dan Doni bagaimana cara mengatur uang 100.000. Bisa tidak uang itu bertahan dalam 1 minggu memenuhi kebutuhan.
kalian. Kira-kira bisa? Karisa, Zilda, Doni? Mungkin ada yang Bisa. bilang, Pak, 100.000 itu butuh. Itu cukup untuk 1 hari. Ada yang bilang 100.000 itu bisa bertahan 1 bulan, Pak. Karena semua ditanggung gitu. Ada yang bilang 100.000 itu ya cuma cukup belanja ke mall nggak sampai 1 jam. Habis. Jadi dari skala prioritas ini, kita menghitung atau memilih kebutuhan mana yang kira-kira harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari gambar 4, barang-barang yang dibeli oleh karakter pada gambar nomor 4 itu buku, makanan, dan baju. Kira-kira kalau dari gambar nomor 4 dia adalah karakter seorang apa gitu biasanya. Kalau membeli buku, seorang pelajar. Pelajar butuh makan nggak? Butuh. Pelajar butuh baju? Butuh. Nah, dari situ kita bisa mengenal skala prioritas. Di sini ada tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi menurut Wanakot. Yang itu pertama membantu mengatasi masalah ketenaga kerjaan berkaitan dengan pengangguran, tingkat upah, kesempatan kerja, dan hubungan kerja. Artinya artinya adalah dengan mempelajari ilmu ekonomi, permasalahan terkait ketenaga kerjaan dapat ditemukan solusinya. Solusinya masalahnya apa sih? Pengangguran. Menurut Walcott, masalahnya adalah pengangguran. Nah, apakah seorang pelajar termasuk pengangguran? Tidak. Ya, jadi pengangguran itu yang tidak bekerja, tidak belajar, tidak sekolah, tidak kuliah, itu termasuk pengangguran. Tapi kalau dia masih berkegiatan, menghasilkan, entah itu pembelajaran, entah itu uang, untuk memenuhi kebutuhannya itu tidak termasuk ke dalam pengangguran. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengatasi masalah tingkat harga dan inflasi. Kembali lagi ini menurutnya Wanakot ya. Membantu pemerintah dalam mengatasi masalah tingkat harga dan inflasi. Artinya adalah dengan mempelajari ekonomi, masalah terhadap tingkat harga dan inflasi dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat. Seperti kata kata Karisa dan Zilda kalau nggak salah kemarin, Indonesia masih belum adil. Contohnya dari jalan yang masih banyak yang rusak. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Dengan mempelajari masalah tersebut, di daerah sana ada yang jalan yang rusak. Kayak gitu membantu pemerintah untuk mengambil keputusan yang benar. Mengenal ilmu ekonomi yang ketiga, distribusi ini masih kembali meneruskan yang tadi, distribusi pendapatan yang adil oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai tingkat kesejahteraan hidup. Selain memproduksi, berarti menurut Wanakot, distribusi itu penting. Kenapa penting? Misalnya di Pulau Jawa memproduksi mie instan. Di Papua tidak memproduksi mie instan. Apa yang terjadi kalau misalnya tidak ada kegiatan distribusi? Yang membuat harga
biasanya kalau di pengalaman sebelum-sebelumnya itu di daerah yang terjauh dari pusat produksi akan mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Nah, itu. Pada zamannya Pak Jokowi dulu pernah menemui harga bensin di Papua itu 100.000 sampai 150.000 per liter. Bayangkan bandingkan dengan Kalimantan, Jawa, dan Sumatera gitu. Dengan harga yang normal, misalnya 10.000 per liter gitu. Nah, masalahnya kenapa di sana bisa mahal? Yaitu karena distribusi, karena distribusinya terbatas, tidak ada akses langsung dari Pulau Jawa atau pulau yang memiliki memproduksi bahan bakar minyak sampai ke daerah Papua gitu. Itu yang membuat minyak di sana sangat mahal. Zamannya Pak Jokowi itu membuat kebijakan BBM satu harga. Jadi seluruh Indonesia BBM-nya harganya sama kecuali yang di eceran ya. Tapi kalau yang di cover sama Pertamina itu harganya sama, tetap 10.000 untuk Pertalite. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada penyelenggaraan pembangunan secara adil dan merata. Nah, itu adalah em, tujuan dari ekonomi, yaitu memeratakan pembangunan. Dari semua presiden kita, hampir semua mempunyai visi bahwa pembangunan harus adil dan merata, sesuai dengan Pancasila. Mempelajari ilmu ekonomi dapat mendorong pembangunan yang adil. Jadi mempelajari ilmu ekonomi itu juga menganalisis daerah mana saja sih yang mengalami kekurangan, daerah mana saja sih yang mengalami eh, kenaikan harga, daerah mana saja sih yang mempunyai masalah yang kira-kira dengan pemerataan bisa masyarakatnya bisa merasakan keadilan gitu. Nah, itu aja untuk mengenal ilmu ekonomi. Nah, hari ini kita mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu pembagian, tindakan, dan motif ekonomi. Di sini ada 3 poin utamanya, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, ini adalah peta pembelajaran kerangka pembagian keputusan rasional. Yang pertama di peta ini kita menghadapi keterbatasan SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, SDM, dan ilmu pengetahuan. Jadi walaupun Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tapi tidak bisa juga kita mengolah secara maksimal. Kenapa? Karena keterbatasan sumber daya manusianya. Manusianya belum mempelajari tentang pengolahan atau mempunyai sistem pengolahan sumber daya alam yang maksimal. Dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Indonesia punya minyak misalnya gitu. Tapi kita tidak bisa mengolahnya secara keseluruhan. Jadi Indonesia mempunyai keterbatasan dalam pengolahan minyak misalnya seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama butuh alat yang canggih gitu untuk menghasilkan bahan bakar yang baik. Yang kedua, nah itu adalah masuk ke dalam wilayahnya kelangkaan. Jadi ada daerah yang tidak ada sumber daya alamnya, tapi memiliki sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan yang bagus. Contohnya negara mana?
negara Singapura. Singapura tidak memiliki tambang minyak, tapi Singapura salah satu negara pengdistribusi minyak gitu. Jadi Indonesia kalau tidak salah masih membeli minyak dari Singapura, padahal Singapura tidak memiliki sumber daya alam yaitu tambang minyak. Yang kedua, memetakan ini untuk yang poin-poinnya memetakan samudera itu hanya istilah dari AI-nya. Jadi pembagian ilmu ekonomi yang kita ambil poinnya. Pembagian ilmu ekonomi itu ada tiga kemarin yang kita pelajari. Dan kita melanjut ke tindakan rasional dan irasional. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Tindakan rasional dan irasional. Pembagian ilmu ekonomi di minggu kemarin kita sudah bahas. Yang pertama, ekonomi deskriptif, mengumpulkan fakta dan data nyata dari peristiwa ekonomi. Jadi kita harus mengumpulkan fakta di lapangan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, betul. Dan datanya ada, betul. Nah, itu masuk ke dalam ekonomi deskriptif. Bisa menceritakan kondisi di suatu daerah, tempat, atau negara. Teori ekonomi merumuskan asas hukum dasar sebagai panduan. Nah, jadi untuk ekonomi banyak teori-teorinya yang bisa digunakan untuk panduan atau petunjuk. Yang ketiga, ekonomi terapan menggunakan teori untuk mengarahkan kebijakan dan menyelesaikan masalah. Kalau sudah dideskripsikan, diambil teorinya, baru kita terapkan, menyelesaikan masalahnya. Kalau sudah ada laporannya, kalau sudah dianalisis arahnya, kita akan eksekusi di ekonomi terapan. Dengan apa? Menggunakan, mengarahkan pembuatan kebijakan. Biasanya seperti itu. Contohnya, kalau misalnya di daerah Kalimantan, eh, harga sapinya naik. Harga sapi naik. Jadi dideskripsikan, kenapa kok bisa naik? Jadi dikumpulkan datanya. Ternyata kalau mendekat Lebaran, harga daging hari Idul Adha, harga daging sapi atau harga sapi meningkat. Teorinya bagaimana merumuskannya atau memilih teorinya? Baru dieksekusi dengan kebijakan. Itu salah satu pembagian ilmu ekonomi. Nah, kita sekarang masuk memahami tindakan ekonomi rasional. Pernah dengar kata rasional, Karisa? Halo, ada Karisa di sana? Pernah dengar kata rasional? Pernah, Kak. Ya, Bapak jelaskan saja di sini. Memahami tindakan ekonomi rasional, yaitu opportunity, opportunity cost. Setiap alternatif yang tindakan dipilih menjadi biaya peluang. Wah. Setiap alternatif yang tidak dipilih menjadi biaya peluang. Misalnya kalian mau beli HP baru. Kalian
pilihannya Xiaomi atau iPhone, gitu. Misalnya seperti itu. Terus kalian memilih Xiaomi. Kenapa milih Xiaomi? Gitu. Karena harganya lebih terjangkau, kameranya kurang lebih, dan fiturnya lebih banyak. Misalnya seperti itu. Nah, harga iPhone itu masuk menjadi biaya peluang yang kalian keluarkan untuk membeli Xiaomi itu. Terus yang kedua, menganalisis kebutuhan atau kalkulasi kebutuhan. Kalian sebelum membeli sesuatu pasti memikirkannya secara matang, misalnya kayak gitu. Itu berarti kalian melakukan tindakan ekonomi rasional. Rasional itu berarti kalian menggunakan akal sehat, ya. Tidak tiba-tiba kalian punya uang 100.000, ada kopi harganya 90.000, karena gelasnya cantik kalian beli. Nah, itu namanya tindakan tidak rasional. Atau dalam bahasa ekonominya, tindakan ekonomi irasional. Ya, misalnya kalian butuh tisu. 1 bulan kalian bisa menghabiskan 1 kotak tisu. Masih, Bang. Tapi karena ada promo tisu 3 dengan harga yang murah, kalian beli 3 tisu walaupun kalian tidak membutuhkan. Itu namanya tindakan irasional. Yang ketiga adalah tawar-menawar atau bargaining. Usaha sadar menyesuaikan budget agar mencapai kesejahteraan bersama di mana penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Nah, itu ya. Berarti kalian menggunakan akal sehat. Siapa yang di sini pernah tawar-menawar? Nah, itu. Biasanya kalau anak muda jarang untuk tawar-menawar. Biasanya yang jago tawar-menawar itu adalah ibu-ibu. Ya, biasanya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu berarti mempunyai tindakan ekonomi yang rasionalnya tinggi. Wah, bagaimana kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dengan budget yang terbatas. Nah, ini adalah metrik, tindakan rasional dan irasional. Silakan dipahami. Ada yang tidak paham dengan bacaan ini, sampaikan ke saya. Nah, ini yang pertama adalah deret tindakan rasional. Yang kedua adalah tindakan irasional. Kriterianya, eh, tindakan rasional itu dilambangkan dengan bendera hijau. Itu berarti dengan akal sehat. Kalau irasional, wah, melanggar bendera merah atau lampu merah gitu. Itu udah nggak rasional berarti orangnya. Waduh, dulu. Dasar keputusan tindakan rasional. Yang pertama itu pertimbangan matang, prioritas, dan budget. Jadi dihitung kalau misalnya tindakan rasional, kalian mau membeli sesuatu berarti pertimbangannya harus ini barang dipergunakan untuk apa, prioritasnya buat apa, harganya berapa. Kalau kalian sudah membeli barang dengan melihat 3 aspek tersebut berarti kalian sudah masuk ke dalam tindakan rasional. Kalau yang irasional, tergesa-gesa, lapar mata, bahasa lainnya, eh, ikut hawa nafsu.
Misalnya tiba-tiba ada apa tadi ya ini dicontohkan. Nah, contohnya adalah tisu tadi. Nah, kalian tiba-tiba karena ada promo tisu, kalian beli tisu walaupun nggak butuh tisu. Kalian beli payung, padahal lagi musim kemarau. Karena harga payungnya murah, jadi kalian beli, walaupun kalian nggak butuhkan. Itu namanya tindakan irasional. Tujuannya, kalau tindakan rasional, itu memahami kebutuhan dan mencapai kemakmuran dengan dana yang minim. Kalau bisa harganya murah banget tuh, biasanya langsung dibeli. Asal menyesuaikan kebutuhan. Terus yang irasional, memenuhi gengsi. Kira-kira apa sih bedanya iPhone dengan apa ya kalau misalnya sekarang ya? Kalau Xiaomi juga sudah ada yang mahal sih sekarang. Hmm, itel, itel kalau nggak salah nama HP-nya. Atau Honor atau merek lain lah. Ya, karena kalian teman-temannya pakai iPhone, jadi kalian belinya iPhone. Walaupun sebenarnya kalian nggak butuh iPhone sih. Yang kalian butuhkan adalah alat komunikasi. Alat komunikasi. Yang hasil evaluasi jauh lebih besar dari pengeluaran. Jadi kalau misalnya tindakan rasional itu biasanya eh, pengeluaran yang direncanakan itu besar, tapi yang dilaksanakan itu sedikit. Maksudnya yang dilaksanakan itu bahasa lainnya menggunakan kemampuan secara maksimal. Nah, begitu. Jadi masih sisa uangnya banyak gitu. Kalau yang tindakan irasional itu kecenderungan merugikan, boros, tidak efisien. Siapa di sini yang boros dari kalian bertiga? Karisa, Jilda, Doni. Siapa yang satu bulan ganti HP baru? Nah, itu salah satu kegiatan yang boros. Tapi nggak apa-apa. Di balik itu juga pasti ada pembelajarannya. Misalnya apa di sini ya? Kalau di kota itu banyak sih promo-promo yang membuat orang itu cenderung lebih boros gitu. Kalau misalnya kalian tidak mau ngantri, kalian beli di bensin eceran gitu. Itu harganya lebih mahal daripada di pom bensin. Lebih boros atau lebih hemat? Pasti lebih boros. Oke. Kalau misalnya itu yang kalian beli cuma 1 liter. Kalau misalnya beli 10 liter, kalian sudah rugi berapa gitu. Itu adalah tindakan hasil dari tindakan irasional. Terus contoh kasusnya membeli bahan mentah dan memasak di rumah agar hemat. Biasanya orang tua suka beli sayur, beli ikan, terus masak di rumah. Nah, itu. Kalau anak-anak biasanya membeli makanan yang dari luar yang udah jadi, yang harganya lebih mahal daripada masak. Kalau misalnya beli bahan mentah, sayur, ikan, telur, ayam, kalau misalnya dimasak sendiri itu bisa bertahan 3 hari misalnya. Makanya, dengan bahan itu kita bisa makan 3 hari, pagi, siang, sore, malam. Dengan harga yang sama kita bisa dengan harga yang sama dengan bahan mentah yang belum diolah tadi, kalian beli makanan jadi yang harganya setara dengan 3 hari. Gitu. Kalian bisa makannya cuma 1 kali makan gitu. Nah, itu merupakan contoh kasus dari tindakan rasional dan irasional. Ada pertanyaan di sini? Karisa, Zila, Doni.
Aman ya. Karissa Zilda Doni, Bapak harap kalian bisa melihat video ini sebentar. Pendidikan dan Kebudayaan. Taufik, ini suaranya memang tidak ada. Di kepala Oh bidang ya, pembinaan sebentar Bapak. Bentar Ibu. Saya coba share sound. Aku Tiara. Karena hari ini hari libur, aku mau menemani ibuku berbelanja di mall. Kebetulan setiap akhir bulan banyak diskon loh. Kalau kamu mau membeli suatu barang, pasti ingin harga tersebut sesuai dengan budget yang kamu miliki atau lebih murah dari harga aslinya kan? Yap, kegiatan ibuku dan aku ini dalam ilmu ekonomi disebut prinsip ekonomi. Wah, lihat di sana ada promo beli roti buy one get one. Siapa di sini yang suka diskon? Hehehe. Tak perlu lama-lama, aku dan ibuku langsung membeli roti itu. Nah, berarti aku di sini sedang melakukan prinsip ekonomi konsumen. Ibuku ini sedang mencari bahan untuk usahanya karena ibuku seorang produsen cookies. Ibuku membeli bahan-bahan untuk bisa membuat produk tersebut di supermarket ini karena ibuku tahu kalau di sini sedang ada promo. Nah, yang dilakukan ibuku ini dinamakan prinsip ekonomi produsen, di mana prinsip ekonomi produsen adalah mengeluarkan biaya produksi dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Lihat di depan sana, terlihat ada truk pengantar barang yang sudah mengantarkan barangnya ke berbagai toko di supermarket ini. Wah, banyak sekali ya barang yang mereka antarkan. Pantas saja mereka menggunakan truk besar itu. Nah, kalau kegiatan ini dinamakan prinsip ekonomi distributor. Prinsip ekonomi distributor ini dapat menyalurkan barang dari produsen ke konsumen secara cepat, tepat, dan murah, tetapi tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, kalau alasan aku membeli roti atau kegiatan ibuku untuk memproduksi barang, bahkan kegiatan menjual barang-barang di supermarket ini, kamu bisa menyebutnya dengan motif minum di kafe dalam mall karena kami kehausan. Kegiatan ini disebut sebagai motif ekonomi intrinsik loh, karena timbul dari diri sendiri atau atas kemauan sendiri. Oh iya, hampir saja kelupaan. Aku masuk ke toko pernak-pernik untuk membeli pita merah karena besok ada mata pelajaran kerajinan di sekolah. Nah, kegiatanku ini dinamakan motif ekonomi ekstrinsik karena muncul dari dorongan lingkungan atau orang lain. Sepulang dari mall, ibuku mampir ke pasar untuk membeli sayuran. Tapi ternyata harganya tidak sesuai dengan keinginan ibuku.
Akhirnya, ibuku melakukan tawar-menawar dengan penjual sayuran itu. Nah, tawar-menawar merupakan suatu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan suatu barang. Sekarang sudah mulai paham kan apa itu tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi kan? Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Balasan gitu ya. Ya, itu adalah video yang singkat, tapi bisa bisa mewakili kegiatan kita hari ini sih sebenarnya. Yaitu adalah yang pertama tadi pembagian ilmu ekonomi, yang kedua adalah tindakan ekonomi, yang ketiga adalah motif ekonomi. Nah, tindakan yang ekonomi tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama tindakan rasional dan tindakan irasional. Nah, dalam di sini itu pergerakan utama adalah motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu diibaratkan di sini layaknya angin yang mendorong kapal. Jadi motivasi kalian melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi itu berdasarkan motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau dorongan baik dari dalam diri intrinsik maupun pengaruh luar ekstrinsik yang membuat manusia melakukan suatu tindakan ekonomi gitu. Seperti video yang tadi itu, di video tadi itu ada eh, eh, memilih barang atau membeli barang berdasarkan memang kebutuhan. Misalnya karena panas, haus, jadi dia membeli kopi tanpa melihat orang lain. Orang lain membeli kopi atau membeli tidak membeli, dia akan memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Terus yang kedua, di video tadi kita bisa lihat ada faktor dari luar gitu ya. Motif ekonominya yang dari dorongan dari luar, ekstrinsik. Contohnya membeli sepatu. Padahal sepatu itu yang digunakan di kaki gitu. Dengan apapun motifnya, yang penting dipakainya di kaki itu adalah sepatu yang dibutuhkan. Tapi karena kalian melihat atau ada teman yang menggunakan sepatu merek A, kalian jadi pingin untuk membeli sepatu merek A. Itu adalah dorongan atau motif ekonomi dari luar karena melihat orang lain. Karena orang lain membeli jersey bola gitu misalnya. Lagi demam Piala Dunia kemarin, banyak orang yang membeli bola, jersey bola gitu. Walaupun kalian nggak butuh sebenarnya. Tapi karena ikutan, jadi kalian juga beli jersey bola. Itu salah satu dari motif ekonomi ekstrinsik yang berasal dari luar. Ya, jenis motif ekonomi ada 5. Yang pertama, dorongan intrinsik paling mendasar, yaitu kebutuhan. Biasanya kalau kebutuhan ini udah dari dalam diri sendiri aja yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan. Biasanya nggak lihat dari orang lain gitu. Kita mau makan, yang penting kita kenyang, nggak mikir orang lain mau makan apa. Tapi yang penting kita ada dan kita makan, itu adalah dorongan intrinsik untuk bertahan hidup. Makan saat lapar, minum saat haus.
Nggak nungguin orang lapar dulu baru kita makan. Nggak nunggu orang haus dulu baru kita minum. Itu adalah dorongan intrinsik. Yang kedua yaitu keuntungan. Nah, jenis motif ekonomi yang kedua adalah keuntungan, mencari margin maksimal setelah melakukan riset harga pasar. Contohnya di sini Ibu Tiara mencari bahan cookies yang sedang promo. Karena promo terus dibutuhkan, jadi dibeli secara cepat dan maksimal gitu. Karena karena menguntungkan, gitu ya. Tap- Tapi persyaratannya adalah harus dibutuhkan. Terus yang ketiga ada penghargaan. Dorongan untuk diakui, diapresiasi, atau mendapat validasi atau usaha. Kira-kira kalau penghargaan ini masuk ke dorongan intrinsik atau ekstrinsik? Doni, bisa dengar Bapak Doni? Zilda, bisa dengar suara Bapak? Karisa, Bisa, Pak. ya. Karisa kira-kira penghargaan dorongan atau ingin diakuin itu kira-kira dari dalam atau dari luar? Dari luar, Dari apa? dari luar, Pak. Ah, betul, dari luar. Ya, jadi penghargaan butuh validasi, diapresiasi, pingin diakuin itu adalah motif dari luar diri. Ya, pengen dilihat lebih cantik, pengen dilihat lebih baik, pengen dilihat lebih keren, pengen dilihat lebih kaya, itu masuk ke dorongan ekstrinsik dari segi penghargaan. Motif yang keempat, kekuasaan. Ambisi untuk mendominasi pasar atau memperluas skala bisnis ke tingkat yang lebih besar. Ada yang sudah sudah bisa memenuhi kebutuhannya, sudah mendapat keuntungan, sudah mendapat penghargaan. Nah, ada motif yang keempat yaitu adalah kekuasaan. Ingin menjadikan, contohnya misalnya se- selalu teh. Siapa di sini yang nggak tahu selalu teh? Teh nomor 2 terenak di Indonesia. Gitu. Dengan brandnya selalu teh, gitu kan. Berarti ingin menguasain peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4-nya gitu. Ingin memperluas bisnisnya, ingin diakuin eh, tehnya gitu. Nggak ada teh yang lain lebih enak daripada selalu teh gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu merupakan eh, jenis motif motif ekonomi yang keempat. Terus yang kelima yaitu sosial. Tindakan ekonomi yang ditujukan murni untuk membantu kesejahteraan sesama. Ada? Ada. Biasanya bantuan sosial, apalagi ya, gotong royong, kayak gitu. Itu adalah tindakan sosial. Motif ekonominya adalah sosial untuk membantu kesejahteraan sesama, biar adil mungkin. Itu tujuannya.
Ya, ini adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu ada 3 jenisnya. Yang pertama itu prinsip ekonomi konsumen, mengutamakan kebutuhan mendesak bersifat hemat. Contohnya Tiara mencari promo buy one get one gitu. Itu berarti konsumen melihatnya dari sudut pandang konsumen. Kalau prinsip ekonomi produsen menekankan biaya produksi serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Itu prinsip ekonomi produsen. Biasanya membeli sesuatu untuk diproduksi kembali. Terus itu prinsip ekonomi distributor. Menyalurkan barang secara cepat, tepat, murah. Ya, di sini contohnya tur logistik bervolume besar, ya. Nah, itu prinsip ekonomi. Usaha memperoleh hasil maksimal sebesar-besarnya dengan mengeluarkan minimal atau sekecil-kecilnya. Itu adalah prinsip ekonomi biasanya. Kalau ada barang yang murah, kenapa mesti barang yang mahal? Kalau ada barang yang bagus, kenapa mesti barang yang kalau misalnya ada barang yang murah tapi bagus, kenapa mesti mahal tapi bagus? Walaupun sama-sama bagus tapi ada perhitungan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, Karisa, Zilda, Doni. Don, masih di sana Doni? Don, Bapak dari minggu kemarin nggak pernah dengar suaranya Doni. Zilda, maka apa masih ada di sana? Ya, ini salah satu refleksi untuk kegiatan kebutuhan dan keinginan. Tapi nanti kalian mengisinya di luar dari sini bisa dilaksanakan di satu harian ini. Jadi kalian isi pertanyaan, menjawab pertanyaan. Nah, silakan buat kalian bertiga scan barcode ini atau masuk aja ke joinmyquiz.com. Masukkan kode 0106 Nah, itu ya. Nanti kerjakan tugas yang ada di laman tersebut. Itu merupakan tes untuk hari ini dan refleksi untuk hari ini. Dari sini ada yang ditanyakan, Karisa, Zilda, dan Nuni. Nggak ada, Kak. Tidak ada? Ya. Silakan, kalau misalnya belum bisa masuk, nanti dikomunikasikan saja ke admin atau ke ibu wali kelas ya. Ini batas waktu pengerjaannya adalah sampai besok pagi.
jam 9 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian habis ini masih melaksanakan Zoom, itu dilaksanakannya nanti setelah Zoom ini bisa ya. Di screenshot saja untuk barcode-nya, nanti dilaksanakan di setelah Zoom ini selesai. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Dan nanti untuk ekonomi ini, jadi tes ini merupakan absen untuk hari ini ya, di mapel ekonomi. Ya, pesan hari ini adalah menjadilah nakoda yang bijak di tengah kelangkaan. Meskipun masalah kelangkaan sumber daya akan selalu ada. Ilmu ekonomi hadir sebagai kompas solusi dengan mengendalikan motif, menerapkan prinsip secara disiplin dan bertindak rasional. Kita tidak hanya sekadar bertahan hidup pas- dan pastikan menuju kesejahteraan. Untuk ekonomi, Bapak Taufik sampai di sini. Sampai jumpa di Zoom ekonomi selanjutnya. Dan habis ini akan dilakukan Zoom selanjutnya ya untuk mapel bahasa Indonesia. Jadi tetap bertahan untuk Zilda, Karisa, dan Doni. Ekonomi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.